Terima kasih banyak untuk kalian ya. Ya Allah, saya benar-benar kayak pengen nangis aja gitu, bahagia banget. Terima kasih untuk toleransinya. Hola netizen yang tercinta. Bulan Ramadan 2024 ini memang cukup berbeda dari Ramadan sebelumnya. Bedanya kali ini banyak hal random dan lucu yang terjadi di masyarakat yang diunggah di media sosial dengan sebutan Ramadan Core. Salah satunya momen kocak berburu takjil antara umat Islam dan non-Islam. Hal ini berawal dari keluhan umat Islam yang mencari takjil di jam 4 sampai 5 sore namun sudah tidak kebagian apapun karena sudah diborong oleh para nonis yang tidak ikut berpuasa. Belakangan ini, para nonis terang-terangan mengaku jika mereka berburu takjil di jam-jam rawan saat umat Islam sedang lemas. Parahnya, mereka memborong berbagai jenis makanan hingga hanya tersisa sedikit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bener-bener meresahkan guys, pada habis tajil rumah dapat tempe satu. Ya, gini doang, resahkan nonis ini. Aduh, jadi gue makan nasi gue mau yang berharap dapat kolak, ya pacar Cina, lontong oncom, ini nggak dapet, habis. Karena tuh jujur aja ya, baru kali ini menyaksikan minoritas menguasai mayoritas. Serius. Cuma ketawa-ketawa doang, bacain komentar sama ngeliat kelakuannya teman-teman nonis gitu. Ya menyenangkan lah gitu ya. Selama ini kita berperang di politik, tapi ternyata kita bercandaan di hal yang lebih sensitif tapi jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Padahal itu ledek-ledekan dan tentang agama lo ya, nggak main-main. Tapi entahlah, bikin seneng justru kali ini. Siapapun kalian, meskipun kita nggak kenal, makasih banget udah meramaikan Ramadan kali ini. Makasih udah ada di antara kita semua dan makasih udah membuat tren ini menjadi lebih menyenangkan. Dulu setiap bulan suci Ramadan tiba, di TV itu berita isinya adalah sweeping terhadap rumah makan ataupun persekusi terhadap orang-orang yang tidak berpuasa. Tapi sekarang kita bisa saksikan begitu indahnya toleransi dengan munculnya fenomena yang dinamakan war takjil. Nah, kenapa ini bisa begini? Itu dikarenakan salah satu faktornya adalah dengan dibubarkannya dua ormas radikal oleh Jokowi. Tapi dengan Jokowi membubarkan dua ormas radikal ini pula lah Jokowi menjadi dihina, dicaci, dibenci sampai dengan turunannya, neneknya, ibunya, anak-anaknya semua benci Jokowi. Tapi itulah martir atau pengorbanan Jokowi untuk toleransi yang bisa kita nikmati sekarang ini. Maka ini patut kita syukuri dan kita berterima kasih kepada Jokowi. Ayo terus kawal orang baik untuk Indonesia lebih maju. Gara-gara ada mbak-mbak non-is yang beli takjil nyamar pakai kerudung, sekarang gue tuh jadi ketakutan. Muka-muka Kristenable, apalagi Konghucuable kayak gue gini, gue takutnya jadi sas gitu loh kalau misalnya lagi beli takjil. Takutnya ya nanti pas gue beli gorengan gitu kan gue disinisin gitu sama penjual gorengannya atau sama yang pembeli lainnya gitu kan, gue harus gimana? Masih ya gue harus ngeluarin KTP gue. Tolong dong kalau bersaing yang sehat-sehat aja gitu ya, gak usah ngadi-ngadi. Udah gue bilang takjil itu khusus untuk orang yang berpuasa saja. Jadi yang nonis-nonis nih yang tidak berpuasa, jangan makan takjil, kagak boleh. Mau alasan lu karena lapar kek, karena mau menolong UMKM, karena apa segala macam, nggak boleh. Maksud gue itu nggak boleh dihabisin. Soalnya takjil itu diutamakan untuk orang yang berpuasa saja. Jadi yang tidak berpuasa jangan sosokan mau ngeborong. Jangan, kita yang berpuasa mau makan apa? Remahan gorengan. Lo tahu kalau misalnya gue yang jadi penjual takjil nih, setiap ada ibu-ibu atau siapapun yang beli takjil di gue tanyain KTP-nya. Lo tahu, gue tanyain. Contoh, ada ibu-ibu beli takjil di gue tanyain gini, Bu, bisa tunjukin KTP ibu nggak ke saya? Saya pengen tahu ibu tuh nonis atau bukan.
Kalau misalnya ibu nonis, jangan beli di saya, jangan ngeborong di saya. Karena saya mengutamakan orang yang berpuasa dulu, bukan ibu. Lo tahu, mereka bukan hanya ngeborong takjil saja, bukan. Tapi dia juga ngeborong baju-baju lebaran. Jadi jangan heran, kalau misalnya baju-baju lebaran kalian nih yang ingin kalian beli tuh sold out. Apalagi gamis-gamis. Ya itu kerjaan mereka tuh. Kerjaan mereka. Yang sampai nanti gue balas dendam. Nanti telur Pascal lu gue ganti sama Kinder Joy. Terus pohon Natal lu gue ganti sama Daus Mini. Terus jeruk Imlek lu gue ganti sama Nutrisari. Terus daun palem gue jadiin bungkus nasi. Jangan. Tapi ya cuma masalah takjil kayak gini aja tuh jadi rame, jadi heboh, jadi viral. Lu tahu, tapi kayak seru aja gitu ya kan. Yang penting kan tidak mencaci maki satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan juga tidak membuli satu sama lain. Yang penting kan kita hanya bercandaan doang, kayak adu-adu argumen gitu. Yang penting kan kita saling menghormati satu sama lain dan toleransi gitu kan. Halo saudara-saudaraku yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Cukup kita ikut berburu takjil di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita ikutan juga berburu tiket pesawat, kapal, kereta api, dan juga bus untuk pulang kampung atau mudik. Biarkan saudara kita yang muslim mereka mendapatkan dulu tiketnya. Karena ini merupakan momen bahagia, momen penting buat mereka untuk bertemu keluarga. Sehingga mereka mendapatkan tiket tersebut dengan harga yang bagus dan tiket yang available. Jadi cukup kita mengambil kesempatan berburu takjil, jangan sampai kita juga egois ikut-ikutan untuk berburu tiket untuk pulang kampung. Karena waktu kita ada di hari-hari libur kita, misalnya Natal, yang Hindu Nyepi atau yang lainnya gitu ya, atau Lebaran Cina gitu. Jadi untuk kali ini biarkan saudara kita yang muslim mendapatkan tiket pesawat, kapal, kereta api, dan juga bus untuk mudik ketemu keluarga mereka. Oke? Ini media sosial lagi rame nih, takjil yang biasanya didominasi oleh orang muslim yang berpuasa, ini mulai ada sedikit gangguan dari teman-teman kita yang tidak berpuasa dan mereka menyebutnya non-Islam. Kalau gue pribadi sih, gue justru melihat ini sebagai sebuah kegembiraan dan juga vibe positif di bulan suci Ramadan tahun ini, yang dimana nggak cuma kita aja nih sebagai seorang muslim yang excited ketemu dengan bulan puasa, tapi yang non-muslim pun juga ikutan kebagian vibe positifnya, hebohnya. Tapi sedikit informasi aja nih buat lo yang mungkin belum tahu kalau ternyata takjil itu tuh nggak merujuk kepada makanan. Takjil ternyata berasal dari bahasa Arab, yaitu ajalu, yang artinya menyegerakan. Kata ajalu sendiri itu tuh berasal dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, manusia masih terhitung dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Nah, seiring berjalannya waktu di Indonesia ini takjil sudah berubah artinya menjadi sebuah panganan atau makanan untuk berbuka. Nah, balik lagi nih ke perebutan dominasi takjil antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Kalau gue cuma titip pesan satu, beli takjil jangan cuma di pedagang yang rame, tapi belilah di pedagang yang sepi. Karena keberkahannya jadi double nggak sih? Selain kita juga beli takjil untuk diri kita sendiri, uang yang kita belanjakan bisa terhitung sebagai sedekah untuk orang yang sedang berusaha mencari rezeki dengan berdagang takjil. Saya tuh bener-bener kayak bahagia, excited, merasa bangga sebagai seorang muslim gitu kan. Kayak ngelihat di beranda TikTok itu tuh kadang ada lucunya, ada terharunya, ada merasa bangganya. Teruntuk nonis ya, ini terusus nih ucapan dari hati saya tuh bener-bener kayak saya mau nangis aja gitu. Terharu, berasa banget tahun ini Ramadannya kayak banyak perdamaian ya kan, setelah kemarin ada kekisruhan gitu. Itu tuh kayak ya Allah, mungkin di momen seperti ini rakyat Indonesia bisa dipersatukan kembali, entah itu toleransinya, menghargainya, menghormatinya antar sesama umat manusia, antar sesama agama gitu kan. Ini terusus ucapan dari hati saya nih, saya mau nangis bener-bener kayak pengen nangis aja gitu, bahagia. Ini terusus untuk nonis ya. Saya harap jangan dianggap serius candaan kami sebagai umat muslim yang ada di Indonesia gitu kan. Kami sebenarnya bahagia
Kalian, yang pertama, kalian sudah membantu pedagang kaki lima atau usaha UMKM Muslim untuk melariskan dagangannya agar supaya bisa cepat pulang ke rumahnya untuk buka bersama keluarga. Kami hanya benar-benar kayak, saya pribadi hanya excited aja gitu. Sangat-sangat excited, sangat bangga melihat Nonis menghargai, khususnya untuk kami, kayak tanpa ada perbedaan sehingga kami membuat candaan seperti ini. Jadi terima kasih banyak untuk kalian ya. Ya Allah, saya benar-benar kayak pengen nangis aja gitu, bahagia. Terima kasih untuk toleransinya, untuk saling menghargainya, untuk melancarkan usaha pedagang UMKM Muslimnya. Terima kasih sudah membeli ya jualan kami ini, terutama untuk takjil pertakjilan. Saya ngerasa bangga aja, bangga banget. Gak bisa gimana ya cara mengungkapkannya gitu. Pokoknya semoga dalam momen seperti ini kita tetap menjadi satu gitu kan. Saling menghormati, saling menghargai, saling memperkuat tali persaudaraan kita nih, dan saling menghargai terutama untuk toleransinya. Semoga diperlekat lagi kayak aduh, saya bingung mau ngomong apanya gitu kan. Sampai berbagai, ya Allah, kok bisa ya seramai ini bulan Ramadan tahun ini. Pokoknya sekali lagi saya berterima kasih banyak untuk Nonis dimanapun kalian berada. Semoga kalian itu tetap menjadi saudara kita, saudara Muslim gitu kan. Walaupun ada perbedaan di antara kita, tetap tujuan kita satu, untuk diberkahi sama Tuhan kita masing-masing. Mudah-mudahan selalu rukun ya, tanpa ada perpecah belahan dalam hal apapun. Pokoknya peluk jauh dari saya pribadi, peluk jauh dari kaum muslimin dimanapun berada, untuk terkhususnya untuk nonis-nonis yang ada di Indonesia. We love you. Mwah.